Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat datang di perkuliahan pertama. Ini sebagai pendahuluan perkuliahan terkait dengan kuliah Biokimia Pertanian dan Lingkungan. Biokimia Pertanian dan Lingkungan ini dengan kode BIK 342, ini dengan SKS 3. Akan diajar oleh saya. Nama saya adalah Waras Nurkolis sebagai koordinator mata kuliah ini dan juga tim pengajar di sesi UTS. Yang kedua adalah Dr. Endang Zainal Hasan. Beliau adalah tim pengajar di sesi UAS dan sekaligus dosen penanggung jawab praktikum. Jadi kami berdua akan bersinergi bersama-sama untuk memberikan perkuliahan pada mata kuliah Biokimia Pertanian dan Lingkungan. Adapun deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sebagai pengantar. Jadi bagaimana aspek-aspek biokimia itu dapat mensupport aplikasi di pertanian, kurang lebih begitu. Jadi spesifiknya di mata kuliah ini terkait pertanian pada tanaman, gitu ya, pada tanaman. Jadi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kita akan terdiri dari 5 topik yang akan dikaji secara mendalam terkait proses-proses biokimianya, yaitu pada aspek biji dan perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan generatif, nutrisi tanaman, dan regulasi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi 5 aspek ini, 5 topik ini yang akan dipelajari terkait proses-proses biokimia suatu tanaman, sehingga akan mendukung pemanfaatannya dalam bidang pertanian. Terdapat 4 capaian pembelajaran yang ingin kita capai selama 1 semester perkuliahan ini. Jadi atau kurang lebih 14 kali pertemuan Anda diharapkan mencapai 4 capaian ini. Yang pertama adalah mampu menjelaskan proses-proses biokimia yang terkait dengan perkecambahan itu. Terus kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan peran suatu biomolekul dan proses biokimia tertentu dalam pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Yang ketiga, mampu menjelaskan kebutuhan nutrisi tanaman untuk meningkatkan produktivitas melalui mekanisme biokimia. Yang keempat adalah mampu menjelaskan sistem regulasi biokimia dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi ini 4 capaian pembelajaran yang diharapkan minimal yang mampu Anda pahami selama perkuliahan 1 semester ini. Hal penting mengapa biokimia pertanian dan lingkungan menjadi aspek yang perlu diberikan kepada mahasiswa biokimia, karena dalam perkembangan ternyata biokimia itu tidak hanya dibutuhkan pada basic sciences, tapi juga pada level applied sciences itu juga diperlukan, sehingga biokimia pertanian salah satu dari applied sciences yang memanfaatkan biokimia sebagai ilmu basic ke bidang pertanian. Jadi tentunya kalau kita mendekati pertanian suatu tumbuhan atau tanaman, yang kita harapkan atau yang semua orang inginkan itu adalah bagaimana mendapatkan suatu biomasa dan produktivitas yang besar. Itu tentunya yang diharapkan. Nah, dalam proses itu tentu ada beberapa aspek yang perlu diketahui.
bahwa di situ ada bagaimana mendapatkan, tentu akan terkait dengan tahapan perkembangan tanaman, kemudian terkait dengan tahapan fisiologi tanaman, dan hal yang penting lagi tentunya ada faktor eksternal dan internal. Ada faktor eksternal dan internal inilah yang merupakan salah satu aspek biokimia yang penting di sini. Dan di situ dalam faktor internal dan eksternal ada gen, ada faktor transkripsi yang berpengaruh terhadap pada suatu tanaman. Kemudian ada fitohormon tanaman. Kemudian ada faktor-faktor lingkungan. Dalam kondisi lingkungan seperti apa sehingga gen tertentu atau faktor transkripsi tertentu ini bisa terekspresi sehingga menghasilkan fitohormon mempengaruhi sistem perkembangan tanaman, mempengaruhi sistem fisiologi tanaman sehingga akan menghasilkan, harapannya ujungnya itu akan menghasilkan suatu sistem yang ini ya, suatu sistem biomasa dan produktivitas yang tinggi. Itu tentunya harapan yang paling akhir dari suatu peran biokimia dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Baik, kita akan memasuki materi apa saja sebenarnya yang akan di perkuliahan dalam biokimia pertanian ini. Ada 14 minggu pertemuan. Jadi minggu pertama itu adalah terkait penjelasan dan kontrak perkuliahan yang ini videonya. Kemudian minggu kedua dan 3 itu adalah topik 1. Jadi minggu ke-4, 5 topik 2, minggu ke-6, 7 topik 3. Jadi bagaimana proses-proses biokimia dan ataupun biomolekul terkait dengan biji dan perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan generatif, itu masing-masing akan diuraikan, akan dijelaskan secara menyeluruh di sesi UTS yang merupakan topik 1, topik 2, dan topik 3 secara berurutan. Dan ini yang nanti dosen yang bertanggung jawab terhadap perkuliahan adalah saya sendiri, yaitu Waras Nurkolis. Pada dosen sesi UAS yang akan bertanggung jawab adalah Bapak Endang Zainal Hasan, yang nanti akan menjelaskan tentang 2 topik. Topik pertama adalah nutrisi tanaman. Ini nutrisi tanaman itu penting kaitannya. Bagaimana tanaman itu dapat beradaptasi dalam kondisi lingkungan ataupun SOP budidaya seperti apa yang bisa memberikan output biomasa dan produktivitas tanaman yang paling optimum. Misalnya kondisi makronutrisi seperti apa, mikronutrisi seperti apa dan seterusnya. Itu merupakan konsep-konsep bagaimana metabolismenya itu harus diterapkan. Atau kalau kita misalnya dengan melakukan riset pada tanaman obat, kita ingin menghasilkan target polifenol suatu senyawa metabolis sekunder misalnya, yang merupakan yang berkhasiat umumnya sebagai antioksidan ataupun anti kanker. Itu bagaimana mekanismenya? Nutrisi apa sebenarnya yang harus kita kasih? Apakah N, C, atau fosfor dan seterusnya yang paling pas? Dan di sini menjadi bagaimana mekanisme biokimia mikronutrien itu diserap sehingga mengaktifkan berbagai enzim itu mengaktifkan berbagai pathway tentu sampai ujungnya itu menghasilkan polifenol yang tersimpan dalam suatu sink metabolik. Dan itu menjadi hal yang penting tentunya. Yang topik kelima adalah regulasi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, dalam sistem ini tentunya aspek biokimia dan fisiologi menjadi satu kesatuan yang harus dipelajari dalam tanaman budidaya ini. Dalam tanaman budidaya ada aspek biokimia dan fisiologi. Bagaimana pengaruh lingkungan, suhu, air, garam dan seterusnya. Bagaimana hormon alami berperan, gibberellin, sitokin dan seterusnya. Dan bagaimana sistem miscellaneous
plan regulator misalnya, itu dan seterusnya, itu tentunya menjadi aspek-aspek penting yang perlu dipelajari sehingga sistem regulasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu dapat dievaluasi secara menyeluruh sehingga pada suatu tanaman tertentu itu dapat kita identifikasi. Kalau kita ingin menghasilkan zinc metabolit senyawa aktif tertentu misalnya, itu pada posisi yang seperti apa, itu tentunya menjadi hal yang perlu sama-sama kita evaluasi. Nah, itu menjadi topik di pertemuan kelima. Ini referen yang akan kita gunakan bersama. Jadi ada kurang lebih untuk yang utama ada ini ya, ada Chesworth ini et al ini pada 1998 Introduction to Agricultural Biochemistry edisi pertama ini. Terus kemudian kita dukung juga dengan update pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah yang nanti tentunya diharapkan sesuai perkembangan keilmuan dan materi perkuliahan yang ada. Ini adalah terkait dengan penilaian huruf mutu. Jadi komponen nilai huruf mutu nanti ada kuis, itu ada kuis atau tugas sesi UTS dan sesi UAS masing-masing sekitar 12,5% atau sekitar 25%. Kemudian UTS, UAS dan praktikum masing-masing sama, nilai komponennya persentasinya 25%. Jadi nanti dari keempat komponen, kuis atau tugas, UTS, UAS dan praktikum itu akan disatukan sehingga akan menghasilkan nilai total. Dari nilai total ini A itu adalah lebih besar sama dengan 80, AB itu 75 sampai 79 dan seterusnya. Jadi E itu kurang dari 45. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Yang selanjutnya adalah tata tertib dalam melaksanakan perkuliahan. Tentunya dilakukan evaluasi terhadap kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan secara menyeluruh. Jadi kalau sesuai aturan IPB 80% harus mengikuti kuliah, 100% mengikuti praktikum. Perhatikan di sini karena kita adalah menggunakan sistem kuliah online, absensi akan dilakukan secara online, begitu ya. Dan nanti kita akan mengikuti absensi yang ada di mobile IPB. Kemudian untuk yang poin 2 ini mungkin toleransi waktu itu karena online kita tidak di skip saja untuk aspek yang nomor poin 2. Yang poin 3 tidak ada tugasan pengganti. Nah, penting ini kaitannya nanti berarti setiap waktu perkuliahan nanti akan ada tugas atau kuis. Nah, tugas atau kuis itu akan ditentukan waktunya sehingga waktunya Anda tidak boleh sampai lalai dari waktu yang telah ditetapkan karena kalau lalai itu akan menyebabkan Anda tidak dapat mengikuti ulang tugas atau kuis itu sehingga nilai kuis dan tugas Anda menjadi tidak ada. Baik, itu kurang lebih gambaran dasar terkait dengan peran mata kuliah biokimia pertanian dan lingkungan, bagaimana biokimia itu memiliki peranan penting dalam aspek bidang pertanian khususnya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terus kemudian lebih dan kurangnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.